and when they need someone to clean up their mess. Halo para sosmeder dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Yaz. Bagaimana kabarnya? Masih ngopi di golodog orang lain sambil numpang wifi-an? Film sekali ini bergenre aksi menceritakan gadis cantik yang menjadi pembunuh bayaran. Tanpa berlama-lama, sediakan sasajen dan sidengdangkan tubuh kalian, mari kita ngacang! Film diawali oleh Samantha, dipanggil Sam. Ini dia paras cantiknya yang ada di gerai milkshake. Tiba-tiba ia flashback 15 tahun lalu. Sam yang ada di milkshake bersama Scarlett ibunya disuruh untuk hidup bersama Nathan, orang kepercayaan Scarlett. Lah, kok dititipkan? Diceritakan Scarlett seorang pembunuh bayaran takut melibatkan anaknya dalam kasus pribadi yang selalu dicari musuhnya. Lalu ia ngagilisir ke WC. Tak lama, Sam dihampiri pria dan langsung menanyakan Scarlett. Dengan tenang Sam menjawab jika ibunya sedang membasmi para penjahat. Tiba-tiba Close your eyes, baby girl. iya, Scarlett membedia pria tersebut dan pergi meninggalkan Sam. Flashback pun beres, Sam dihampiri Nathan, ketua organisasi The Film, sekaligus yang menyuruh dan menjadikan Sam pembunuh bayaran seperti ibunya. Sam cerita jika ia sudah melaksanakan tugas dari Nathan yang tadi ada di opening films. Dan ia diberi tugas lagi untuk mencari pria yang sudah merampok kliennya. Sebelum pulang, Sam disuruh mengganti senjata kunonya dengan senjata baru. Find an open vendor. Get rid of those Stone Age firearms you carry. Sorry, Uncle. Esoknya, Jim McAllister, ketua mafia dan pembisnis di kota itu, kaget saat lihat anak dan pekerjanya telah dibunuh. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk merahasiakan kematian anaknya dan juga menyuruh mencari pembunuhnya. Berganti pada Sam mendatangi perpustakaan dan ingin menukar barangnya dengan beberapa buku. Pustakawan tersebut menyuruh Sam masuk. Di dalam, Madeline, Anna May, dan Florence terkejut saat tahu gadis itu adalah anak Scarlett, sahabat baik mereka, dan juga mereka menanyakan tentang Scarlett, namun Sam tidak tahu keberadaannya. Lalu mereka menukar senjata kuno milik Sam dengan senjata baru yang ada di dalam buku. Hebat. Reading. Setelah itu, Sam mendatangi targetnya. Orang itu keluar dan hendak menerima telepon tapi dilarang oleh Sam. Tiba-tiba iya, orang itu tertembak namun masih bisa menerima telepon dan minta Sam menolong anaknya yang lagi disandra. Dengan terpaksa, Sam menyanggupinya karena tidak mau lihat anak pria itu nasibnya sama dengan Sam, ditinggal orang tuanya. Guns. Lalu, Sam membawa orang itu ke dokter langganannya. Udah, just relax. Take it easy. Saat di mobil, Sam dihubungi Nathan yang kecewa karena Sam tidak membawa uang yang ia ambil dari targetnya. Malah ia membawa uang tersebut untuk menyelamatkan anak pria tadi. Lalu Nathan menyuruh anggota lain untuk menangkap Sam tanpa melukainya.
What the hell are you waiting for? Setelah itu, asisten Nathan cerita jika orang yang dibunuh oleh Sam waktu itu ialah anak sulung mafia McAllister. Mendengar hal itu, Nathan sedikit hariwang. God damn it, Sam. Di lain sisi, Sam yang ada di tempat bowling disuruh si penculik mengganti pakaiannya. Tiba-tiba orang suruhan Nathan datang dan bertarung dengan Sam. Seusai pertarungan, Sam menghampiri si penculik dan mulai menukarkan korban dengan uang yang dibawanya. Tiba-tiba, 1, 2. iya, lampu mati dan Sam mengejar mereka. Sayangnya, para penculik itu saling menembak dan Sam hanya melihat dan membunuh sisanya. Rakus atuh. Terlihat anggota suruhan Nathan ada di tempat si dokter cerita kalau mereka dipukuli oleh Samantha sambil tertawa efek dari oksigen unik milik si dokter. Kalau itu mah seperti apa tuh ya, tawa-tawa sendirian mah gitu, bukan oksigen tapi ini mah seperti udud gele, tahu mungkin para sosmeder gele. Dan mereka diberitahu dokter jika Samantha membawa seorang pria ke tempat itu. Lalu Nathan telepon menyuruh mereka melukai Sam dan mengambil uangnya. Berganti pada Sam bersama Emily, anak targetnya ada di tempat dokter kaget lihat targetnya sudah meninggal. Lalu si perawat ngagilisir dan memberitahu dokter kalau Sam sudah ada. Dokter bicara jika ia akan membuat rencana untuk melumpuhkan Sam agar mereka bisa mengalahkannya. Dokter pun menghampiri Sam dan langsung menyuntikkan obat bius agar tubuh Sam mati rasa. Lalu Sam minta Emily memasangkan pistol dan pisau yang direkat menggunakan selotip. Tiba-tiba mereka datang dan bertarung lagi dengan Sam. Siapakah yang eleh? Iya, mereka pun kalah. Elehan. Kemudian, Sam ditelepon Nathan sambil memberitahu anak McAllister yang ia bunuh sekarang ayahnya sedang memburu Sam. Nathan menyuruh Sam mendatangi alamat yang ia berikan. Di tempat parkir, Sam yang masih lumpuh menyuruh Emily mengemudi dan dicegat oleh suruhan McAllister. Don't worry about the bullets. Put it in drive. Are your eyes still closed? Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro.
Berganti pada Nathan, cerita pada klien yang menunggu uang dari Sam ternyata habis terbakar. Terlihat Sam mendatangi apartemen, tiba-tiba iya, itu Scarlett. Lalu Scarlett cerita selama 15 tahun ia sembunyi di apartemen tersebut untuk menghindari kejaran orang-orang yang mencarinya, di mana Scarlett telah membunuh anggota The Pim karena mereka sudah membunuh suaminya saat Sam masih bayi. Seketika Emily melihat anak buah McAllister di CCTV dan mereka pun pergi menuju jalan rahasia. After you, ladies. No plan, huh? I think I see a ghost. Singkat cerita, simpuaning kata nyeblak anu lada tapi ngeunah. Mereka yang bertemu dengan Madeline, Anna May, dan Florence minta bantuan, lalu Sam menyuruh mereka pergi karena ini semua ulahnya. Tapi Emily yang tidak mau pergi hanya ingin bersama Sam diberitahu kalau ayahnya dibunuh oleh Sam. Emily yang tak percaya dibawa pergi oleh Scarlett. Kemudian kita diperlihatkan pertarungan Sam dengan anak buah McAllister, siapakah yang tumbang? Para pustakawan yang hendak pergi dari tempat tersebut kaget mendengar Scarlett ingin membantu Sam, meski Anna May melarang karena ia tidak mau kehilangan sahabatnya. Di sisi lain, Sam yang terdesak dibantu oleh Scarlett. In retrospect, it wasn't the best environment to raise it. Killing people was the only thing. And you asked. Musuh yang semakin banyak, mereka mengurungkan kepergiannya untuk membantu Scarlett dan membunuh orang-orang yang sudah berani menginjakkan kakinya di perpustakaan mereka. Tiba-tiba mereka pun menang, tapi Madeline meninggal dan Emily diculik sambil menyuruh Samantha mendatangi McAllister di gerai minuman milkshake. I would have died to saved the parting hour to boy in life for me. Esoknya, mereka yang baru beres memakamkan Madeline menyuruh Sam membereskan masalahnya sendiri. Lah, kok nggak dibantu? Did they hurt you? Di gerai milkshake, Sam menghampiri McAllister dan sedikit ada perdebatan dengannya. Seketika, Scarlett dan sahabatnya menodongkan senjata ke McAllister beserta anak buahnya. Lalu Sam diminta membawa Emily pergi dari situ. Kemudian and it's all over and you're off with baby blue holding up on you and it's all keesokannya, setelah pertarungan antara mafia McAllister dengan pustakawan,
Di suatu tempat, Sam memberitahu Emily orang yang menyuruh Sam membunuh ayahnya adalah Nathan, ketua The Film. Bersamaan dengan itu, Sam yang sedang cerita tentang The Film, terlihat Nathan kedatangan Emily dan mengambil paksa buku yang dipegangnya. Seketika, Sam dari kejauhan dengan snipernya menyuruh Nathan menghitung sampai 10. Tiba-tiba, 2. Orders. Got it. No. 9. iya, ternyata Nathan diberi ampunan oleh Sam. Ending film memperlihatkan pustakawan pergi dari kota tersebut. Nah, See you on the right, folks. Go nuts, baby girl. terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan Gunpowder Milkshake. Semoga intonasi dan dubbingan saya cukup menghibur kalian. Sekian dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Jangan lupa ngacang.